Sebelumnya kita sempat membahas intoleransi secara spesifik terhadap kelompok LGBT. Kali ini kita coba bahas kelompok lainnya lagi nih, yaitu kelompok Yahudi dan Kristen atau Katolik. Kita lihat seberapa tinggi atau seberapa rendah tingkat intoleransi terhadap kelompok ini dari orang-orang dengan latar belakang tertentu, yang dimana mungkin di situ nanti kita bisa lihat ada yang berkorelasi mungkin faktor tertentu atau enggak. Nah, itu yang akan kita diskusikan dalam episode Bedah Politik kali ini bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, lagi-lagi kita masih dalam topik intoleransi ini. Sebelumnya kita udah sempat dalami, salah satunya adalah intoleransi terhadap kelompok LGBT. Di situ kita tahu bahwa banyak faktor yang nggak berkorelasi ya. Jadi banyak yang ya ini sama-sama aja nih, mau latar belakangnya apa juga, kecuali agama ya kalau nggak salah yang cukup signifikan bedanya gitu antara yang agama tertentu dengan yang lain gitu kan. Nah sekarang kita mau coba bahas data pengelompokan semacam itu untuk intoleransi terhadap Yahudi dan Kristen atau Katolik, yang mana sebenarnya mereka ini kan ada di dalam kategori apa yang disebut sebagai Abrahamic religion ya. Iya, satu rumpun lah. Ya, atau agama samawi gitu kan ya. Yang dimana kalau dalam studi-studi religion juga biasanya satu kelompok nih antara Islam, Kristen, Katolik sama Yahudi gitu kan. Betul. Nah tapi mungkin ternyata bisa jadi beda ya tingkat intoleransinya, itu mungkin bisa kita bahas juga ya. Oke. Iya betul kan ya. Salah satu ya yang jadi tes buat kita adalah yang sebelum-sebelumnya kita udah melihat pada kelompok yang di luar agama dalam LGBT itu, walaupun itu dipengaruhi oleh agama. Kali ini kita lihat bagaimana masyarakat kita di Indonesia sikap toleransinya terhadap orang yang menganut agama Yahudi, kira-kira begitu. Ya. Ukurannya sama, apakah keberatan bertetangga dengan orang Yahudi, apakah keberatan kalau orang Yahudi menjadi guru di sekolah negeri, apakah keberatan kalau orang Yahudi menjadi pejabat publik gitu ya. Sebenarnya ya, orang Yahudi, kita tidak pernah tahu statistiknya ya di Indonesia orang Yahudi, dan ada tentu saja praktek-praktek keagamaan dan sebagainya itu kurang mendapatkan expose di media ke publik, kira-kira begitu. Tapi masyarakat punya sikap yang cukup kuat tentang agama Yahudi ini, sumbernya bisa dilacak dari mana, kira-kira begitu. Yang berkaitan dengan tetangga, itu mayoritas masyarakat Indonesia itu keberatan bertetangga dengan orang Yahudi. 51% ya. Kenapa? I don't know gitu ya. Jadi kita harus pelajari itu. Terus kalau orang Yahudi menjadi guru di sekolah negeri, itu bahkan lebih tinggi, 57% tidak tidak menerima atau merasa keberatan kalau orang Yahudi menjadi guru di sekolah negeri. Apalagi menjadi pejabat negara, pejabat publik gitu ya. Menjadi pejabat pemerintah, 61% mereka keberatan. Nah itu sikap terhadap orang Yahudi ya, yang menurut saya sebagian ini juga karena diskriminasi negara gitu ya, terhadap orang Yahudi, terhadap agama Yahudi yang tidak diakui. Kan kita tahu bahwa agama di Indonesia itu ada undang-undangnya yang mengatur mana yang resmi diakui sebagai agama dan tidak gitu ya. Walaupun itu mungkin berada pada wilayah kebebasan yang sangat privat sifatnya beragama itu, tapi negara ikut mengakui mana yang diakui secara resmi dan mana yang tidak. Dan Yahudi kebetulan, ya Yahudi kebetulan agama yang tidak secara resmi diakui. Ya, jadi padahal berapapun jumlah orang Yahudi yang ada di Indonesia, tapi sebagai sebuah agama, siapa sih yang membantah bahwa agama Yahudi itu agama gitu ya. Bahkan yang menarik kan Konfusianisme itu diakui sebagai agama di Indonesia. Padahal sebenarnya pada hakikatnya Konfusianisme itu kan lebih filsafat lah ya daripada agama. Dan menurut saya itu adalah karena di Indonesia penghargaan terhadap agama sangat tinggi, sehingga ada orang-orang yang menganut atau pengikut Konfusianisme ini akan menjadi
lebih terhormat posisinya apabila statusnya dinaikkan jadi agama, kira-kira begitu. Maka diperjuangkanlah. Maka zaman Presiden Gus Dur diakui kemudian Konfusianisme itu sebagai agama. Tapi sebenarnya it's very funny. Iya, tapi melihat track record bagaimana negara memperlakukan kepercayaan atau agama yang tidak resmi juga mungkin supaya aman juga ya. Iya, dengan alasan keamanan. Alasan keamanan ya. Betul. Kan pengakuan gitu ya. Iya, jadi ada proteksi, ya, ada proteksi kan kayak gitu. Iya. Dan kalau itu memang negara menciptakan masyarakat bisa lebih menerima keragaman, ya kalau gitu yang lain juga diproteksi aja. Terima aja kan begitu, kan positif kan kira-kira kayak gitu. Kalau dasarnya kita mau melindungi pluralisme di negara kita, kira-kira kayak begitu kan ya. Nah itu Yahudi, jadi mayoritas masyarakat kita itu tidak toleran terhadap Yahudi. Kita bisa diskusikan sumber-sumbernya dari mana. Tapi dibandingkan dengan, kita kan mengenal istilah Judeo-Christianity gitu ya, agama Kristen, tapi dia terkait sangat erat dengan Yahudi kan. Ya bagaimanapun itu agama Kristen kan lahir dari komunitas Yahudi juga kan gitu. Yesus kan orang Yahudi kan kira-kira kayak begitu. Nah, kalau orang Kristen dengan tolok ukur yang sama, dengan pengukuran yang sama tadi bertetangga, jadi guru di sekolah negeri dan menjadi pejabat publik itu jauh berbeda kan ya sikap masyarakat Indonesia. Bertetangga dengan orang Kristen kurang lebih 13% saja yang keberatan gitu ya. Ya tentu saja idealnya itu lebih rendah lagi. Tapi ini udah jauh lebih baik dibanding kelompok-kelompok yang udah kita diskusi sebelumnya kan ya. Guru di sekolah negeri untuk orang Kristen yang keberatan menjadi guru orang Kristen jadi guru di sekolah negeri 19%, menjadi pejabat publik 26% gitu ya. Which is lumayan tinggi gitu ya, tapi jauh lebih rendah dibanding toleransi terhadap agama orang-orang Yahudi, kira-kira kayak begitu. Yeah. Ini saya sih percaya bahwa sebagian kenapa terjadi perbedaan ini, padahal latar belakang kedua agama ini itu relatif sangat dekat gitu ya. Sebenarnya dengan Islam juga dekat, tapi mungkin agama Kristen sama agama Yahudi itu lebih dekat, kira-kira kayak begitu sejarahnya. Kalau secara etnik agama Islam kan Arab gitu ininya. Kalau ini Yahudi, Kristen sama Yahudi, agama Yahudi ini lebih dekat ke sana. Nah, kita melihat bahwa tapi sikap masyarakat orang Kristen dan Katolik itu jauh lebih toleran ketimbang sama Yahudi. Iya. Saya kira salah satu faktornya adalah karena perilaku negara, gitu ya. Negara yang diskriminatif terhadap Yahudi dan diikutilah oleh warga negara, gitu. Ya kan? Dan sampai hari ini kan kalau di masyarakat kita, Israel dengan Yahudi itu erat. Iya. Gitu bahkan ya. dianggap sama mungkin ya. Dia mungkin dianggap sama kan begitu loh. Jadi ini anti Yahudi bisa aja sebenarnya anti Israel, tapi bilangnya anti Yahudi. Iya anti Yahudi gitu loh. Jadi itu tidak bisa dipisahkan di masyarakat kita, kurang lebih seperti itu. Dan negara kita sampai hari ini kan tidak mengakui Israel sebagai negara yang merdeka kan gitu. Kita masih mengakui Palestina. Sentimen itu juga unsur politik itu menjadi unsur yang penting menurut saya pembentukan opini di dalam masyarakat tentang agama Yahudi ini, kenapa dia beda dengan Kristen gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling penting ya dua itu harusnya dibedain kan antara Israel sama Yahudi. Ya beda sekali gitu ya. Tapi di masyarakat kita saya kira itu nggak bisa, it's too complicated gitu ya untuk membedakan keduanya gitu ya. Jadi orang Yahudi yang menentang negara Israel kan banyak sekali kan gitu. Iya, banyak. Jadi itulah satu hal. Tapi kenyataannya adalah di masyarakat itu tidak mudah membedakan Yahudi sama Israel, dan negara kita sebagai negara kita tidak mengakui agama Yahudi secara resmi di satu sisi, dan di sisi lain tidak mengakui juga Israel. So gitu ya, menurut saya adalah kontribusi negara pun itu penting untuk membentuk keyakinan, membentuk sikap toleran atau tidak toleran terhadap agama Yahudi. Nah itu dibandingkan dengan Kristen tadi. Ya. Kalau agama Katolik dan agama Kristen, Protestan dalam hal ini, itu kan relatif jauh lebih rendah sikap negatifnya, intoleransinya kan gitu loh. Saya kira karena itu tadi faktor negara yang menerima agama Kristen sebagai agama resmi di Indonesia. Nah kalau kita lihat terhadap orang Yahudi ini latar belakangnya, siapa sih mereka ini yang toleran? Dilihat dari gender itu tidak berbeda.
dilihat desa kota juga tidak berbeda, kok bisa gitu ya? Ya, mestinya itu ada perbedaan. Dilihat dari kelompok umur juga kurang lebih sama, bahkan yang muda itu yang kurang toleran. Itu apa ya? Agak mencemaskan gitu. Yang tua lebih wise mungkin ya melihat itu. Kemudian ini agama, ya lagi-lagi kan ya agama. Jadi orang Islam itu 56 yang keberatan bertetangga, 61 keberatan orang Yahudi menjadi guru di sekolah negeri, kemudian 66 orang Yahudi menjadi pejabat publik, kira-kira begitu. Nah, dibanding dengan kelompok agama, perbedaannya cukup besar. 56 14 ya, bayangin ya. 61 27, 66 29. Jadi lagi ya, tadi faktor nilai, faktor agama. Jadi tadi ya, orang-orang Kristen katakanlah gitu udah punya tradisi yang sama, Alkitabnya sama kok, perjanjian lamanya gitu, mirip gitu ya. Tidak sama, tapi mirip kan kayak begitu, Yahudi dan Kristen. Jadi itu logis. Jadi unsur agama itu menjadi sangat penting yang membuat masyarakat kurang toleran terhadap orang-orang Yahudi kira-kira yang ada di Indonesia. Kembali lagi ke masalah Israel-Palestina lagi. Iya, sebagai kembali ke sana konteksnya ya, konteks politik dan konteks negara juga sama seperti itu, jadi menyumbang ya. Iya, karena kan juga ada orang yang memandang selain Israel sama dengan Yahudi, Palestina juga sama dengan Islam. Iya, gitu. Betul. Nah, ini juga menarik ya. Kalau untuk keberatan menjadi guru gitu ya, untuk orang Yahudi yang berlatar belakang pendidikan, ini harapan saya semakin tinggi pendidikannya orang itu semakin toleran, kan gitu harapannya. Ini enggak kok gitu loh. Nggak nyumbang, Anda pendidikannya S3 gitu ya, terhadap sikap toleransi terhadap orang Yahudi. Jadi orang perguruan tinggi 57% keberatan. Orang yang pendidikan SD 58%, ini sama aja gitu loh. Jadi nggak ada pengaruh di sini. Jadi yang punya pengaruh tadi paham keagamaan. Satu. Yang kedua, menurut pemahaman saya adalah karena sikap negara, resmi negara yang diskriminatif terhadap agama Yahudi. Nah itu lagi tantangan kurang inklusifnya negara kita dalam memperlakukan keberagaman. Paham-paham termasuk agama yang betul-betul resmi ada di dunia ini gitu, itu kurang inklusif, kira-kira gitu kan ya menurut saya. Dan itu tantangan buat kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran, yang menghargai pluralisme dan sebagainya. Kalau dari sisi latar belakang etnis nih, balik lagi sama kayak yang LGBT ya, yang tertingginya tetap Betawi, dan yang terendahnya tetap Bugis. Dan Batak. Yang paling Batak ya? Batak. Oh beda berarti ya. Itu terkait dengan agama saya kira. Iya. Gitu. Faktor agama masuk nih ya. Agama situ kan ya. Iya benar. Dilihat dari media nih mungkin ya. Kita lihat yang menggunakan internet itu justru yang kurang toleran, yang banyak menggunakan internet kan ya, 57 banding 49 atau 50. Itu, jadi tidak ada pengaruh. Internet itu kurang memberi pendidikan toleransi gitu ya. Iya, justru kan kalau aku melihatnya ya sebagai ruang untuk benci-bencian ya. Iya, justru maksudnya internet itu kan mengamplify justru kan. Jadi mengamplify kita perbedaan gitu. Dan ketidaksukaan. Iya, kitanya gimana, ya itu yang akan membentuk internet gimana gitu kan. Makanya waktu itu juga ada yang bilang misalnya netizen Indonesia diketahui paling kasar atau apa di internet, itu kan memang justru itu hanya menjadi wadah untuk kita menunjukkan diri kita tuh bagaimana gitu. Iya, betul. Akhirnya malah semakin capture gitu, semakin expose gitu loh kitanya tuh gimana. Ya karena juga balik lagi di dalam coba ini kan ya, misalnya untuk jadi guru ya. Iya. Untuk jadi guru aja itu yang tidak toleran itu 63 gitu ya, dibanding orang yang tidak pernah mengikuti internet 54. Iya. Itu kan bedanya banyak. Iya kan? Itu kan lucu gitu ya. Jadi kalau kita punya ekspektasi bahwa media sosial itu sebagai sarana untuk orang lebih terbuka terhadap keragaman, ternyata enggak. Itu space untuk mengekspresikan identitas yang berbeda tersebut gitu loh, dan hate gitu ya.
Nampaknya itu yang sejauh ini ya, jadi ada masalah. Tadi, maksudnya orang-orang bisa ketemu, orang-orang yang punya hate yang sama tuh bisa ketemu gitu. Ya, kalau misalnya kita di dunia offline kan ada batas ya, ada batas geografis misalnya. Kayak aku misalnya membenci siapa, aku nggak bisa ketemu nih sama orang yang membenci dia juga dari kota yang lain gitu kan, atau dari provinsi yang lain. Dari negara yang lain. Iya, dari negara yang lain. Nah, kalau internet ini kan benar-benar bisa menyatukan. Iya, terhubung semua yang di seluruh dunia ini. Jadi tadinya sendirian malah jadi beramai-ramai karena ternyata ada lagi nih orang lain yang begini juga. Akhirnya jadi terakumulasi. Jadi gitu loh, sejauh ini tidak membantu lah ya untuk menciptakan saling pengertian dan apa namanya, kita terekspos pada keragaman itu, tapi nggak sanggup menjadikan keragaman itu sebagai sesuatu yang bisa ditoleransi gitu ya. Saling menghargai dan sebagainya kayak gitu kan. Sejauh ini ya, itu juga tantangan media sosial kita dan mungkin tidak hanya di kita, saya tidak tahu. Iya. Kalau untuk yang orang Kristen atau Katolik gimana? Nah, kalau orang Kristen dan Katolik kita melihat profilnya ya, ini menarik ya. Ada sedikit beda nih. Orang di pedesaan yang agak kurang daripada perkotaan. Jadi punya orang pedesaan lebih punya prasangka negatif gitu ya. Ini sebenarnya lumayan jauh ya hitungannya, 20 sama 8%. Sama 8, iya. Untuk tetangga loh. Jadi orang desa nggak bisa gitu loh. Dia mungkin punya prasangka, tapi di kota mungkin orang udah biasa kan. Hidup dengan bersama, agamanya berbeda, gereja juga banyak ya di kota bukan di desa kan begitu. Terutama di komunitas-komunitas umumnya di Indonesia kira gitu kan ya. Kalau dilihat dari sisi umur tidak terlalu berbeda ya. Nah, lagi agama nih, agama Islam berbeda dengan agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu lebih toleran terhadap yang Kristen. Bahkan untuk jadi guru itu 0. 21 banding 0 gitu ya. Untuk jadi pejabat 29 banding 3. Artinya perbedaan signifikan lah. Ada faktor perbedaan agama yang mempengaruhi toleransi terhadap orang-orang Kristen atau Katolik. Dilihat dari etnik gitu ya, dari lihat etnik yang sedikit agak ini orang Minang 42 tidak terima, ya. Orang Madura 24, jadi nggak mau orang Minang bertetangga sama orang Kristen 42%. Guru 34 lebih rendah, menarik gitu. Kalau guru dan pejabat publik lebih rendah daripada tetangga gitu ya. Itu hal yang sangat menarik ya bagi saya. Terus kemudian pendidikan, nah menarik kalau pendidikan bisa nih. Tadi kalau sama Yahudi kan kita nggak bisa harapkan. Kalau ini ternyata beda ya? Ini beda. Cukup jauh ya? Cukup jauh. Sebagai toleransi terhadap orang Kristen yang pendidikannya lebih rendah itu kurang toleran, gitu ya. Dibanding yang pendidikan lebih baik. 20 banding 9, untuk tetangga 25 berbanding 12, 30 berbanding 20. Lumayan lah, kira-kira begitu ya. Adalah efek pendidikan tadi. Karena tadi sikap negara ya terhadap agama Kristen kan lebih ya diterima gitu secara resmi. Dan artinya dilindungi kan gitu. Kalau Anda dan bikin, juga dibiasakan ya, maksudnya dinormalize gitu. Betul, udah normalize. Kalau sinagog misalnya ada di sini kan kita jadi tahu ada apa enggak gitu sinagog gitu ya, kan gitu loh. Kan kalaupun ada jadi nggak resmi, karena belum diakui sebagai agama resmi. Jadi proteksinya mungkin gitu ya, kurang juga. Oleh karena itu sikap intoleransi terhadap agama Yahudi dibanding Kristen jauh lebih tinggi gitu ya, pada intoleransi pada agama Yahudi, Kania gitu ya. Mungkin juga kalau terkait perkotaan pedesaan, memang exposure di dunia nyatanya juga mungkin berbeda ya. Maksudnya di kota mungkin kita bisa cenderung ketemu orang yang berbeda lebih tinggi lah gitu peluangnya ya. Nah mungkin itu juga bedanya dengan internet ya Mas ya. Kalau di internet itu kan kita nggak benar-benar kenal ya. Iya, nggak kenal. Maksudnya kita tuh nggak berinteraksi yang kayak di dunia nyata gitu. Nah jadinya mungkin itu juga yang bikin jadi susah kalau lewat internet tuh. Orang terekspos sama perbedaan lewat internet itu nggak langsung aja poin, ide, ini siapa yang ngomong kan gitu loh. Langsung aja. Langsung udah gitu mungkin sering salah paham juga atau gimana. Akhirnya jadi resistensi gitu kan. Tapi kalau di dunia nyata kan misalnya kayak di kota gini orang kerja bareng dengan orang yang agamanya beda, makan siang bareng lama-lama mungkin kerasa jadi kayak ini normal-normal aja nih orang kayaknya nggak ada yang aneh dari dia gitu. Mungkin kayak gitu kan ya. Saya kira faktor-faktor itu menjadi mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat antara yang yang beragam secara agama, kira-kira gitu kan. Cukup ya kayaknya udah. Terima kasih. Cukup jelas nih data-datanya dan
jadi kelihatan juga ya ada tadi beberapa faktor mungkin yang berpengaruh, kayak contohnya kalau dalam konteks ini ternyata etnis ya yang bisa berkorelasi. Tapi satu hal tadi ya yang bisa dilakukan, kalau merubah etnik kan nggak mungkin, ya kan? Ya, sudahlah kalau etnik itu udah given, yang bisa adalah paling-paling mengekspos ke pendidikannya harapannya. Tapi kalau untuk Yahudi tadi kan nggak berpengaruh, untuk Kristen ya. Tapi yang paling bisa dilakukan adalah kebijakan untuk Yahudi misalnya ya. Ya akuilah gitu ya, Yahudi itu sebagai agama resmi gitu ya, seperti juga agama-agama yang lain, itu akan menciptakan sikap yang lebih positif gitu ya dalam kehidupan kita bermasyarakat gitu ya, dalam kehidupan berpolitik dan sebagainya kayak begitu. Oh iya, itu gitu juga ya. Masuk ke dalam kurikulum. Seperti juga ya? Kita mengakui Palestina gitu. Oh iya. Kita mengakui Palestina, oke. Kan kita sering ingin bicara tentang perdamaian di Timur Tengah. Bagaimana bisa bicara damai? Sementara kitanya hanya memihak pada satu aja. Hanya bisa kita bicara menengahi perdamaian apabila kita menerima kedua belah pihak. Ini menerimanya Palestina doang. Saya bukan juru bicara orang Yahudi di sini gitu ya. Tapi saya ingin bicara dalam konteks yang toleransi tadi, yang fair, kira-kira kayak begitu. Saya melihat peran Indonesia sangat penting karena negara Muslim besar di dunia. Gus Dur sebelumnya punya keinginan untuk menciptakan ikut aktif perdamaian itu. Indonesia belum bisa karena tadi kebijakan luar negerinya masih belum terbuka untuk opsi perdamaian tersebut, kira-kira kayak gitu. Karena syarat utamanya adalah mengakui kedua belah pihak, sehingga baru bisa bicara satu meja, kira-kira begitu. Negara-negara Arab sendiri udah banyak yang mengakui Israel kok gitu. Kok kita gitu loh punya masalah apa gitu loh dengan orang Israel, kira-kira kayak begitu. Iya, ya memang juga kalau terkait agama resmi itu juga masuk ke pendidikan ya masalahnya. Misalnya dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan misalnya, itu kan aku ingat waktu SD ya diajarinnya cuman agama-agama resmi aja kan. Ya tentu. Dan itu juga pastinya jadi berpengaruh ya, maksudnya ke bagaimana anak-anak itu tumbuh dengan pengetahuan yang lebih terbatas tentang keragaman gitu. Dan itu mungkin jadi berpengaruh ke sini gitu, ke bagaimana tingkat intoleransi ini gitu. Oke, Mas Saiful, makasih sekali lagi. Makasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di episode Bedah Politik berikutnya.